jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini ada sukacita, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk kita bisa bangkit berdiri. Mari kita sama-sama satukan hati dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan sebab anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kami. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, Kau siap melawat setiap kami. Dan kami siapkan hati kami memuji, menyembah Engkau. Karena Kau Allah yang layak ditinggikan. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Beracaralah di tengah-tengah kami di dalam nama Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan dengan sukacita. Sama-sama nyatakan amin. Kita percaya setiap kita adalah sahabat Kristus, amin. Siapa yang percaya kita sahabat Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Tuhan, kasih-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami. Dan kami hadir di gereja-Mu BSD Church Tuhan. Kami mau ingat terus kasih-Mu. Betapa dalam kasih-Mu. Betapa lebar kasih-Mu bagi setiap kami. Kami ingat Tuhan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami menjadi baru. Kami menjadi benar. Dan kami dilayakan oleh karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Kau hadir dan kami pulang dengan membawa berkat yang luar biasa. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk dan nikmati hadirat Tuhan pada siang hari ini. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal di
kami ingat penyertamu, sebab kasih Yesus, karena kasih-Mu kami ada, karena kasih-Mu kami hidup. Oh Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan di tempat maha tinggi. Oh, haleluya. Kami sembahkan Tuhan, Allah dan Raja kami. Oh, terima kasih Tuhan. Yes Lord, we want to worship You Lord in this place. Oh, oh, kami undang Kau Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima penebusan-Mu. Oh, oh, penebusan yang Kau kerjakan di hidupku membuatku menerima kasih anugerah. Ku diampuni, ku dipulihkan. Takkan ku tinggalkan
Salibmu Tuhan tak ternilai oleh apapun Tuhan. Kami datang dengan hati yang hancur. Kami datang dengan hati yang haus akan Engkau Tuhan. Biar Kau penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Biarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya melawat Engkau dan saya. Amin. Mari sembah Tuhan. Mari tinggikan Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Pemberi damai, pemberi sukacita. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima kemenangan dari-Mu. Kami terima mujizat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau teramat baik, Kau teramat sangat baik dalam hidup kami. Oh, Kau sucikan, Kau pulihkan, Kau sertai kami sepanjang hidup kami. Kau senangkan-Mu. Kau anak yang layak, Kau anak yang layak. Nama lain yang ditinggikan selain Nama Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat kesehatan kami. Terima kasih buat pelayanan kami. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih buat kesehatan kami. Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan yang selalu menerima diriku. Salib-Mu ku Takkan ku tinggalkan kasih-Mu Tuhan, selalu menerima diriku. Kali pengorbanan ternilai, ku miliki. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang mencintai kami, punya Allah yang menerima kami apa adanya, punya Allah selalu memberikan yang terbaik buat setiap kami, yang memelihara kami, yang menjagai kami, yang membela setiap kami. Engkau Immanuel, Allah beserta dengan kami. Engkau beserta kami di masa lalu kami. Engkau beserta kami di masa sekarang kami. Dan Engkau beserta kami di masa akan datang kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau tidak pernah membiarkan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami bergumul sendiri. Ada Tuhan beserta dengan kami. Ada Tuhan bersama dengan kami. Bahkan di lembah kekelaman yang kami alami pun ada Tuhan bersama dengan kami. Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu menghiburkan kami, Engkau selalu menolong setiap kami.
Terima kasih Tuhan, layak kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu. Berkati firman kebenaran-Mu yang kami mau dengar. Roh Kudus yang manis terangi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicaralah. Kami mau duduk diam seperti Maria. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Siapa yang datang semangat pada hari ini? Salami kiri kanan, katakan semangat di hari Minggu. Semangat di hari Minggu. Saya suka orang yang bersemangat. Karena Alkitab berkata orang yang bersemangat bisa menanggung penderitaannya. Seberat apapun masalahmu, sesulit apapun keadaanmu, kalau kau semangat kau akan kuat. Amin saudara. Puji Tuhan, bersyukur untuk kesempatan pada pagi ini bisa bersama saudara. Mari hari ini kita membaca dari Mazmur pasal 92. Kita akan mempelajari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 yang menulis demikian. Mazmur 92 ayat 13, 14 dan 15 menulis demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Nah jemaat yang diberkati, Tuhan menggambarkan kita orang benar seperti pohon korma. Spesifik, jelas, detail. Dikatakan kita ini seperti pohon korma, bukan pohon yang lain. Nah saya tertarik dengan pohon korma. Saya mempelajari kenapa sih Tuhan menggambarkan hidup kita seperti pohon korma. Nah kalau kita pelajari uniknya pohon korma, yang pertama adalah pohon korma satu-satunya pohon yang bisa tumbuh di padang gurun yang sangat ekstrim. Saudara, pohon-pohon lain tidak mampu tumbuh di padang gurun. Bahkan ada banyak binatang yang tidak mampu bertahan dalam situasi kondisi di padang gurun. Tapi pohon korma, Alkitab berkata bisa bertunas. Pohon korma bisa bertumbuh di padang gurun. Padang gurun bicara tentang masa sulit. Padang gurun berbicara tentang krisis. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita ini orang benar. Kita bisa bertumbuh di dalam krisis. Kita bisa bertumbuh di dalam masalah dan pergumulan kita. Amin saudara. Ternyata pergumulan itu baik. Ternyata ujian itu baik. Ternyata pencobaan itu baik. Karena dengan itu kita bisa bertumbuh. Hebatnya pohon korma, kalau Anda pindahkan dia untuk ditanam di cuaca yang dingin, yang nyaman, dia malah akan mati. Kalau pohon korma kita pindahkan di puncak nih, dia akan mati saudara. Kenapa? Ternyata musuh pohon korma adalah kenyamanan. Jemaat yang diberkati Tuhan, musuh kita bukan aniaya. Musuh kita bukan krisis. Musuh kita bukan persoalan. Tapi musuh kita adalah kenyamanan. Lihat kiri kananmu bilang, jangan nyaman. Nyaman membuat kita lupa Tuhan. Nyaman membuat kita tidak akan maju dan berkembang. Nyaman membuat kita lemah iman kita. Di zona nyaman tidak ada mukjizat. Di zona nyaman Tuhan tidak bekerja. Di zona nyaman tidak ada berkat Tuhan. Amin saudara. Hanya di zona iman kita akan mengalami berkat Tuhan. Seringkali ketika kita ada dalam kenyamanan, Tuhan akan goncang hidup kita. Tuhan akan goncang kita supaya apa? Supaya kita keluar dari zona nyaman kita dan kita terbang di zona iman. Hanya di zona iman kita akan melihat mukjizat Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Hanya di zona iman kita akan melihat Tuhan bekerja. Hanya di zona iman akan terjadi mukjizat-mukjizat Tuhan yang besar dalam hidup setiap kita. Saudara, musuh kita adalah kenyamanan. Coba tanya sama AI, Artificial Intelligence.
Apa yang membuat orang jauh dari Tuhan? Pasti dia jawab, cara setan buat orang lupa Tuhan, saudara, murtad itu lupa Tuhan. Dan cara kita lupa Tuhan itu kenyamanan. Kita nyaman membuat kita lupa sama Tuhan. Tahukah saudara? The most powerful prayer is a kepepet prayer, saudara. Doa yang paling manjur, doa kalau lagi kepepet. Waktu kepepet iman kita luar biasa. Waktu kepepet doa kita dahsyat. Iblis mengubah strateginya. Dulu iblis berpikir dia kirim aniaya, orang Kristen akan hancur. Ternyata tidak. Aniaya membuat orang semakin rajin berdoa. Aniaya membuat orang semakin sungguh-sungguh beribadah. Aniaya membuat orang semakin mencari Tuhan. Kenyamananlah yang membuat orang lupa akan Tuhan. Jadi iblis rubah strateginya untuk menghancurkan gereja Tuhan dipakai apa? Kenyamanan. Anda tahu monyet? Pernah lihat monyet? Kau bilang monyet jangan lihat kiri kanan gitu dong saudara. Nggak enak saudara. Monyet di pohon. Monyet di pohon gimana caranya? Kita jatuhkan monyet di pohon. Jangan kirim angin badai. Kalau kau kirim angin badai, monyetnya akan pegang pohonnya dengan sangat erat. Kirim angin sepoi-sepoi. Monyetnya akan ngantuk, dia akan ketiduran dan dia akan jatuh. Saudara, banyak ada fenomena baru sekarang. Banyak orang mengeluh, gembala mengeluh tentang orang tidur di gereja, saudara. Ini banyak nih, ada satu gereja besar sampai pendetanya khotbah tentang Eutikus. Eutikus itu yang waktu Paulus khotbah, dia duduk jendela, dia ngantuk, dia ketiduran, jatuh. Mati dia saudara. Nah saya diberkati. Nah sekarang banyak orang fenomenanya di gereja tidur. Siapa nak khotbah di sebuah gereja di bioskop. Tahukah saudara tempat tidur nomor 2 paling enak itu di bioskop. Dan ini seperti bioskop. Tempat tidur paling nomor 1 paling nyaman adalah di gereja. Tidur dalam urapan dan hadirat Tuhan. Dan bahaya tempat ini. Karena tempat ini gereja dan seperti bioskop. Hati-hati saudara. Waktu saya khotbah di gereja itu istri saya mau syuting. Mau posting di Instastory-nya. Dia foto saya latar belakangnya orang tidur. Enak banget nih. Tidur kursi kayak gini enak banget. Tidurnya nyenyak banget. Saudara. Dia putar lagi orang tidur lagi. Dia putar lagi orang tidur lagi. Sampai isi saya segan buat posting saudara. Gak enak di gereja orang latar belakangnya tidur dengan nyenyak. Saya belajar. Kenapa orang tidur di gereja? Yang pertama mungkin kemarin malam Anda gak bisa tidur. Anda kurang tidur. Betul saudara? Jadi bawaannya di gereja ngantuk. Makanya sebelum ke gereja tidur yang cukup saudara. Yang kedua, kenapa orang tidur di gereja? Jangan-jangan coba cek darah Anda. Jangan-jangan gula darah Anda lagi tinggi-tingginya saudara. Orang kalau gula darah tinggi bawaannya ngantuk. Yang ketiga, kenapa Anda tidur di gereja? Karena gereja terlalu nyaman saudara. AC-nya pas banget buat tidur. Yang sepakat katakan amin. AC-nya pas banget nih buat tidur. Kursinya pas banget buat tidur. Betul gak? Nyaman. Tapi mau dirubah udah susah ya tempat ini ya. Mestinya ibadah itu di ruangan kosong. AC-nya dipanasin, pakai kipas angin. Terus kemudian kasih kursi bakso saudara ya. Kalau begitu Anda duduk di kursi bakso, Anda ngantuk langsung jatuh saudara. Nyaman. Yang keempat, kenapa banyak orang tidur di gereja? Jangan-jangan rohanimu mati. Jangan-jangan rohanimu mati. Orang kalau rohaninya mati saudara, dia nggak tertarik dengan hal yang rohani. Dia nggak punya interest tentang hal yang rohani. Jadi saya belajar, kita di pohon korma. Musuh kita adalah apa? Kenyamanan. Di zona nyaman iman kita tidak bertumbuh. Di zona nyaman iman kita tidak berkembang. Dan saya diberkati dengan kata bertunas.
Dalam bahasa Inggrisnya flourish, artinya dua. Yang pertama adalah growing stronger. Bertambah kuat, semakin kuat. Justru hebatnya orang Kristen di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah keadaan yang buruk, imannya malah bertumbuh semakin kuat. Di tengah nyaman malah kita imannya jadi lemah. Nah, jemaat yang diberkati, kita justru di tengah-tengah krisis, kita jadi orang Kristen yang bertumbuh semakin kuat. Hari-hari ini saya belajar ya, kita nggak bisa jadi orang Kristen yang cemen. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang cengeng. Kita harus jadi orang Kristen yang tahan banting dan tahan uji. Lihat kiri kanan bilang, tahan banting dan tahan uji. Ini mental yang harus dimiliki orang Kristen hari-hari ini. Karena kita sedang hidup dalam hari-hari yang sulit. Nah, gimana caranya saya tahu Anda itu tahan banting? Gimana caranya saya tahu Anda itu tahan banting? Ada yang tahu? Harus dibanting, saudara. Betul nggak? Gimana saya tahu ini? Ini tahan banting, harus apa? Dibanting. Gimana saya tahu ini tahan uji? Harus apa? Diuji. Kadang-kadang Tuhan harus banting hidup kita untuk menguji ketahanan setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya belajar, banyak orang tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa cobaan hidup saya banyak banget? Siapa yang cobaan hidupnya banyak? Nggak ada ya, hebat jemaat sini, nggak punya cobaan hidup loh. Kenapa cobaan hidup saya banyak, Pak? Saya mau beritahu, karena banyak namanya cobaan. Kalau sedikit namanya cobain, saudara ya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita justru di tengah-tengah masa sulit di padang gurun, kita justru bertambah kuat. Kita justru bertambah kuat. Kita harus punya mental, kita itu bisa knock down, tapi kita tidak knock out. Kita karena masalah bisa down. Karena masalah kita bisa kecewa, sedih, bisa. Kita manusia. Tapi kita akan bangkit lagi. Kita akan bangkit lagi. Kita akan bangkit lagi. Kita akan bangkit lagi. Itu mental jemaat BSD Church. Amin saudara. Kita harus bisa knock down. Tapi kita tidak knock out. Jangan jadi orang dikit-dikit tersinggung. Dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit marah, dikit-dikit kepahitan. Sorry, nggak zamannya sakit hati lagi. Nggak nyamannya lu cengeng lagi. Amin Bapak Ibu. Saudara, kita harus jadi orang Kristen yang tough. Kita harus jadi orang Kristen yang kuat. Karena hari-hari ini kita sedang hidup dalam masa-masa yang sulit. Yang kedua, yang hebatnya dari pohon korma adalah, saudara, kata flourish itu dikatakan bertunas. Arti yang kedua adalah produktif. Pohon korma itu menghasilkan buah. Walaupun di padang gurun, walaupun di situasi yang sulit, dia masih berbuah. Siapa yang percaya? Di tengah-tengah masa sulit kita masih bisa diberkati Tuhan. Hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Dan hebatnya pohon korma, Alkitab bilang umurnya panjang, dia sehat, dan dia gemuk. Kata gemuk itu seger saudara ya. Bukan gemuk badannya gemuk, bukan. Dia gemuk itu seger, banyak fatnya. Nah sudah diberkati Tuhan, kita ini pohon korma. Kita diberkati Tuhan dengan umur yang panjang. Cuma 3 orang yang mau umur panjang. Kita diberkati dengan umur yang panjang. Kita diberkati dengan tubuh yang sehat. Kita diberkati dengan tubuh yang segar. Dan semakin tua kita tetap berbuah. Amin. Kita produktif. Kita menghasilkan. Ada cerita tentang seorang wanita bernama Diana Nyad. Diana Nyad orang Amerika berumur 64 tahun. Siapa di sini yang berumur 64 ada? Nggak ada ya. Ini di bawah 64 semua kayaknya ya. Umur 64 tahun. Bapak belum ya Pak ya? Masih 30 Pak ya. Nah sudah diberkati umur 64. Umur 64 beda-beda tipis sama saya. Nah sudah diberkati Tuhan, Diana Nyad umur 64. Dia berenang. Dari Havana, Kuba ke Miami, Amerika Serikat. Dia berenang 53 jam. Berapa jam? 53 jam. Umur berapa? 64. 53 jam itu lama loh saudara. Anda sudah tidur
bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, dia masih berenang, saudara. Benar, dia masih berenang. Bayangkan 53 jam non-stop di perairan yang banyak hiunya, tapi dia nggak pakai pengaman. Hebat dan berhasil, saudara. Kemudian para wartawan bertanya sama Diana, Diana, apa pesan Anda dari keberhasilan Anda? Diana cuma punya 2 pesan. Yang pertama dia bilang gini, jangan jadi orang yang cepat menyerah. Tahukah saudara, Diana sudah mencoba 3 kali sebelumnya. Jadi di umur 30 dia sudah coba melakukan hal itu dan gagal. Di umur 40 dia coba lagi, gagal lagi. Di umur 50 dia coba lagi, gagal lagi. Justru di umur 64 dia berhasil. Saudara, orang yang menang, orang yang sukses, orang yang tidak kenal kata menyerah. Orang yang tidak mudah putus asa. Dia jatuh, dia bangkit lagi. Dia gagal, dia bangun lagi. Dia gagal, dia bangun lagi. Amin. Saya berdoa, spirit tidak mudah menyerah ada dalam setiap saudara. Lihat kiri kananmu, jangan gampang putus asa. Jangan gampang menyerah. Hidup ini penuh tantangan. Amin saudara. Hidup ini penuh penolakan. Jangan gampang menyerah. Terus Diana berkata ini yang kedua. Tidak ada kata terlalu tua untuk mencapai impian Anda. Lihat orang kiri kanan Anda. Pandang mereka bilang, lu belum terlalu tua kok ya. Lu belum terlalu tua. Jadi jangan pakai kata saya udah tua. Saya udah laule. Saya kalau orang kesannya tua tuh udah mau mati aja saudara. Betul gak? Istri saya bilang dia gak suka kata tua. Bagusnya kata berumur. Atau umurnya banyak. Betul ya, itu fakta. Umur kita kan nambah terus, betul gak saudara ya? Dulu waktu muda di sebelah istri saya ada box, isinya parfum, isinya itu Gucci, Chanel, saudara. Sekarang ada box yang sama di sebelah ranjangnya, tapi isinya minyak kayu putih, minyak cengkeh, minyak telon, saudara. Nah kita ini berumur itu fakta, itu realitas. Tapi saya mau beritahu saudara, jangan pernah saya terlalu tua untuk mencapai impian kita. Amin. Tahukah saudara, Abraham punya Ishak umur berapa? Abraham punya Ishak umur berapa? Ayo bubble quiz. Hah? Umur berapa? 90 salah. Hamil janjinya 90. Muka-muka pasrah semua. Saya tuh suka nanya dan saya mengharapkan jemaat jawab. Satu hari saya khotbah satu persekutuan doa. Saya nanya, ada seorang ibu di depan, udahlah Pak Agus jawab aja pusing katanya. Nah saudara, saya diberkati Tuhan. Abraham punya anak umur berapa? Cepet, 100. Tahukah saudara, Kaleb merebut Hebron umur berapa? 85, udah tua. Saudara tahu? Colonel Sanders berhasil dengan KFC-nya umur berapa? Sudah pensiun, saudara. Jadi lihat kiri kananmu sekarang, lu belum terlalu tua. Ayo bermimpi, ayo bergerak, amin. Jangan merasa, gue udah tua, udah sakit-sakitan, rematik, enjok, pegelinu, jantung berdebar-debar. No. Kita umur panjang, sehat, dan segar. Kita pohon korma. Lihat kiri kanan, lu harus sehat, segar, dan umur panjang. Dan ingat, kamu harus apa? Produktif. Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Tahukah saudara hebatnya pohon korma? Itu bijinya dimakan tuh mineralnya banyak. Vitaminnya banyak, berguna banget. Makanya biji korma tuh mahal. Yang kedua, kalau Anda pelajari, pohon dan daunnya pada zaman dulu dipakai untuk bangun rumah. Terus saudara perhatikan, pohon korma di padang gurun itu tempat di mana musafir bisa berteduh. Kan ada daunnya, jadi musafir bisa berteduh. Dan kalau Anda pelajari lagi hebatnya di semua pohon korma ada oase. Di mana unta dan musafir bisa minum. Artinya apa? Pohon korma jadi berkat di padang gurun. Di tengah-tengah masa sulit, kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Karena kita adalah pohon korma. Yang kedua, yang hebat dari pohon korma adalah
pohon korma itu kalau diterjang badai, kalau badai datang, pohon korma tidak pernah tergoyahkan. Dia tidak akan terpatahkan. Itu hebatnya pohon korma. Nah, Alkitab bilang kita adalah pohon korma. Yang namanya badai bisa datang pada siapa saja, kapan saja. Yang sepakat katakan amin. Badai bisa datang kapan saja. Badai yang melanda rumah tangga kita. Sekarang banyak sekali isu pelakor-pelakor, saudara, yang merusak banyak rumah tangga. Badai yang mungkin melanda keuangan kita. Hari-hari ini banyak orang bilang lagi krisis. Saya ketemu seorang pengusaha, dia bilang gini, Pak, waktu COVID dulu susah banget. Waktu COVID itu tidak mudah, tapi bisa lewat, bisa bertahan. Tapi dia bilang, Pak, sekarang keadaan jauh lebih buruk dari masa COVID. Jauh lebih parah dari masa COVID. Sekarang banyak orang bolui, saudara ya. Banyak orang dong-hadong hepeng, saudara. Makanya ada fenomena di 2025 ini, mall itu paling rame tahun ini. Semua mall di Jakarta itu paling rame tahun ini. Tapi tahukah Anda, para pemilik toko di mall mengeluh omsetnya turun. Kenapa? Rupanya orang banyak datang ke mall buat ngadem, saudara. Cari AC, saudara. Orang main ke mall buat apa? Wisata. Daripada main di taman kota di BSD sana, kotor-kotor. Enak di mall, bersih, AC-nya dingin, ada satpam, toiletnya bagus. Mau foto latar belakangnya ada merek-merek terkenal. Betul gak saudara? Banyak orang suka main di mall. Makanya mall diserbu oleh Rojali, Rohana, Rohalus, dan Romusa. Tahu Rojali apa? Rombongan jarang beli. Cuma muter-muter doang. Bawa aqua pun dari rumah, saudara ya. Nah, cuma jalan-jalan di mall ya. Rombongan jarang beli. Yang kedua Rohana. Rombongan hanya nanya, Mbak harganya berapa? Kabur sudah itu. Ada lagi namanya Rohalus, saudara. Rombongan hanya ngelus. Dia lihat bahannya bagus, dia lihat harganya kabur langsung. Nah, kayak istri saya tuh. Nah, saudara diberkati. Dan ada lagi Romusa. Rombongan muka susah, saudara. Nah, Anda yang mana ini? Nah, jemaat yang diberkati. Kita mungkin sedang mengalami badai yang menggoncang ekonomi kita. Badai yang menggoncang keuangan kita. Mungkin badai sedang datang. Atau badai yang sedang menggoncang hidup kita. Kemarin ini berapa waktu lalu seorang pengurus sebuah gereja telepon saya nangis-nangis. Dia ketipu 4,4 miliar dari TikTok Shop. Hati-hati yang suka TikTok. 4,4 miliar. Dan yang membuat dia shock adalah, tahukah saudara, uang 4,4 miliar itu bukan uang dia semua. Uang dari ngutang mertua, utang dari ipar, utang dari teman-teman, dia pikir investasi di TikTok, gak taunya kabur, hilang. Makanya investasi online itu ngeri banget, saudara. Nah, coba diberkati, dia nangis. Dia bilang, Pak, ini bayar 44 miliar ini gimana? Saya punya utang sama orang. Saya pinjam uang sama orang. Ini gimana, Pak? Saya diberkati. Mungkin badai bisa datang. Memporak-porandakan hidup kita kapan saja. Di mana saja. Tapi saya belajar gini. Saya belajar, kita ini pohon korma. Diterjang badai sehebat apapun, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap tegak berdiri. Kita akan tetap teguh. Unshakable, unmovable, unbendable. Yang sepakat katakan amin. Bilang kiri kanan, lu pohon korma. Badai apapun datang, lu tidak akan tergoyahkan. Tidak akan tergoncangkan. Yang sepakat katakan amin. Nah, cepat yang diberkati, kita ini pohon korma, badai bisa datang. Badai bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, tapi kita akan tetap tegak berdiri. Saya mau tanya, badai itu seringnya datang di awal sesuatu, di tengah sesuatu, atau di akhir sesuatu? Di mana? Yang bilang di awal angkat tangan. Ada berapa orang? Yang bilang di tengah angkat tangan.
Ada ya lebih sedikit lagi. Yang bilang di akhir angkat tangan. Gak ada, Pak. Yang bilang emangnya gua pikirin angkat tangan. Nah, saya diberkati. Badai itu selalu datang di tengah. Yesus mengajak murid-murid bertolak ke seberang. Betul ya? Nanti khotbah ibadah kedua ini. Bertolak ke seberang. Kita bilang di mana badai itu datang? Di tengah perjalanan. Di tengah danau. Badai selalu datang di tengah. Bukan di awal, bukan di akhir. Kalau kita mau jujur, badai melanda pernikahan kapan? Bukan di awal merit. Di awal merit semuanya manis-manis. Betul nggak? Lagunya I climb every mountain, swim every ocean. Baru merit lagunya apa Pak? I can't stop loving you. Keren banget. Makanya Yayang, honey, you are my everything. Kaulah segalanya bagiku. Baru merit. Betul nggak ya? Kalau di tengah-tengah merit, setelah 20 tahun merit, lagunya apa? Please release me, let me go. Saya diberkati. Dulu di awal panggilnya Hani Bani, sayang, cintaku. Sekarang panggilnya hey, wow. Nah, sesuatu yang diberkati. Badai itu datang di tengah. Makanya kita mengenal istilah midlife crisis. Krisis paruh baya, di tengah. Saudara, ketika Anda dalam pelayanan, badai datang di mana? Di tengah-tengah pelayanan. Anda dalam apapun pekerjaan, badai selalu datangnya di tengah-tengah. Kalau Anda di posisi di tengah-tengah, lihat kiri kanan bilang hati-hati. Tapi apapun badai yang terjadi dalam hidup Anda, nggak usah takut. Karena kita pohon korma akan tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan, tidak bisa patah oleh badai apapun juga. Nah, belajar dari Ayub. Saya suka sama Ayub. Ayub mengalami badai. Badai pertama badai keuangan. Hartanya dirampas habis. Saya mau nanya nih, jemaat, kalau hartamu habis gimana? Hartamu dirampok, ditipu orang. Ini diam gak ada duit atau terlalu banyak duit nih? Kalau hartamu dirampok gimana? Stres gak sih? Oh, cinta duit banget ya. Saya banyak ketemu pengusaha yang bilang gini, Pak, untung rugi dalam bisnis itu biasa. Betul ya? Biasa. Rugi ya wajar, itu risiko bisnis. Nah, yang kedua, badai kedua, anaknya mati semua. Kalau uang habis mungkin Ayub masih lebih tenang lah ya. Walaupun sedih. Tapi begitu anaknya mati, Alkitab berkata dia berkabung. Dia berduka, dia sedih. Saudara bayangin, dia bapak yang baik. Dia sayang sama anak-anaknya. Begitu anaknya mati rasanya separuh jiwanya hilang. Dia menangis, dia berkabung, dia berduka di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dia sendiri badai datang, dia sakit kulit. Betul? Nah, saya mau nanya, apa tujuan badai itu? Apa tujuan iblis mengirim badai dalam hidup Ayub? Iblis gak tertarik sama uang Anda. Iblis gak tertarik sama keluarga Anda. Iblis gak tertarik sama kesehatan Anda. Tuh, tahu gak tujuan iblis apa? Ada yang tahu? Tebak-tebak manggis saja. Apa tujuan iblis? Supaya Ayub menyangkal Tuhan. Supaya iman Ayub kandas. Supaya Ayub menyangkal Tuhan. Dan Alkitab berkata hebatnya Ayub. Di tengah-tengah badai, dia sujud menyembah. Dan dia berkata, terpujilah nama Tuhan. Dan dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menggugat Tuhan. Dia tidak mengutuk Tuhan. Itu iman jemaat BSD Church. Digoyang badai, kita sujud menyembah dan kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Terakhir, itu hebatnya pohon korma. Apa rahasianya? Apa dibalik itu? Ternyata yang buat pohon korma hebat, itu adalah sistem akarnya.
Pohon korma itu kan tumbuhnya di padang gurun, di pasir. Pasir digali sekian puluh meter, biji korma ditaruh. Ya nanti mau ke Israel ya. Biji korma ditaruh, ditimbun pakai pasir dan harus ditindih pakai batu sekian puluh kilo. Kalau enggak dia terbang di bawah angin. Nah saudara, ketika biji korma itu mulai berakar, cari air di padang gurun kan susah banget. Dia berakar sangat dalam, sangat dalam. Dan hebatnya, ketika dia berjumpa dengan air, dia mulai bertunas. Ketika dia bertunas, ada satu kekuatan dari bawah yang mendorong ke atas, sehingga batu yang menekan dia sekian puluh kilo itu hancur. Itu hebatnya pohon korma. Akarnya. Hari-hari ini tekanan dalam hidup kita semakin berat. Situasi kondisi semakin tidak mudah. Saya kaget saudara. Saya ke BSD sini, saya tanya harga emas, 1 gram sudah 3 juta saudara. Kaget saya. Ya Tuhan Yesus. Kemarin masih harga 800 ribu, teman saya suruh beli, saya nggak beli saudara. Jemaat diberkati, keadaan semakin sulit. Cari uang sekarang semakin sulit. Omset pada turun. Kita nggak punya pilihan. Selain berakar di dalam Tuhan. Ada kekuatan Tuhan yang akan turun dalam hidup setiap kita. Saya tahu jemaat BSD Church ini kuat. Tapi menghadapi tantangan ini kita nggak cukup kuat. Kita butuh kekuatan ekstra. Amin. Saya tahu jemaat sini sabar-sabar. Tapi kesabaran kita ada batasnya. Kita butuh kesabaran yang ekstra. Dan itu hanya datang kalau kita secara private, di tempat tersembunyi, kita berakar. Satu hal Pak Samsuri, orang tuh sukanya tampil. Orang tuh sukanya panggung. Orang tuh sukanya spotlight lampu ini. Orang gak tahu yang terpenting itu bukan spotlight. Tapi yang terpenting itu berakar tuh gak kelihatan. Gak terkenal. Orang gak lihat saudara. Tapi disitulah kita membangun kehidupan kita. Dan itu hebatnya pohon korma. Saya berdoa. Kita semua jadi pohon korma. Amin. Lihat kiri kananmu, kamu itu pohon korma. Amin saudara. Kamu itu pohon korma. Kamu bisa bertunas di masa-masa sulit. Hidupmu bisa jadi berkat. Engkau bisa semakin kuat di tengah-tengah masa sulit. Bahkan saudara, badai apapun datang, kita tetap kuat. Kita tetap bertahan. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Kita nyanyikan itu lagu, Ku Kan Berdiri di Tengah Badai. Oh haleluya. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri. Haleluya. Kuatan yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, Tuhan menggambarkan kita orang benar seperti pohon korma. Pohon korma bisa bertunas, bertambah kuat, dan menghasilkan buah di padang gurun. Sekalipun situasi sulit, krisis, pergumulan kita alami, kita bisa bertumbuh. Kita bisa semakin kuat, semakin kokoh. Kita jadi orang Kristen harus tahan banting, tahan uji.
Gak bisa cemen, gak bisa cengeng. Kita harus jadi orang Kristen yang bisa knock down tapi tidak knock out. Badai bisa datang kapan saja, pada siapa saja. Tapi kita tidak tergoyahkan, kita tidak tergoncangkan, kita tidak terpatahkan. Bahkan hidup kita menghasilkan buah. Kita masih produktif, masih menghasilkan. Sekalipun orang bilang sulit, Tuhan akan berkati setiap kita. Tuhan akan tolong setiap kita. Ada buah, ada berkat yang kita hasilkan untuk jadi berkat bagi orang lain. Saya belajar satu hal. Di tengah-tengah situasi sulit ini saatnya kita jadi berkat bagi orang. Dan percayalah, ketika kau jadi berkat di tengah-tengah masa sulit, kau akan diberkati juga di masa sulit ini. Terima kasih Bapa, biar mental pohon korma kami miliki. Dan kami berakar dan berakar. Kami datang kepada Tuhan. Kami bukan lari menjauh dari Tuhan, tapi kami malah lari mendekat kepada Tuhan. Biar kami berakar secara diam-diam dalam ibadah kami, dalam penyembahan kami, dalam devosi kami setiap hari. Gak kelihatan, gak muncul, gak kena lampu, gak disorot. Tapi kami bangun hidup rohani kami. Dan kami akan jadi kuat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati jemaat di tempat ini. Saya hamba tidak tahu apa goncangan-goncangan yang mereka alami. Hamba tidak tahu apa badai yang mereka alami. Tapi satu hal hamba berdoa, kuatkan setiap mereka. Kuatkan setiap mereka. Saya mau berdoa buat saudara, ambil selama berapa menit. Mungkin saudara lagi ngalami badai, lagi ngalami goncangan, lagi ngalami masa sulit. Kalau ada taruh kedua tanganmu di dadamu, saya mau berdoa buat saudara. Kau lihat setiap anak-anakmu Tuhan, yang mungkin sedang dalam pergumulan, sedang dalam masa-masa sulit, yang badai sedang memporak-porandakan, menggoncang hidup mereka. Tuhan tolong setiap mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan menolong, menguatkan mereka, menghiburkan mereka. Kami berdoa biar ada tangan Tuhan yang kuat selalu memegang kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Uriandalaba syandalaba, kami mau jadi pohon korma Tuhan. Kami mau jadi pohon korma Tuhan. Uralaba syandalaba, biar di tengah-tengah ujian ini kami bertunas, kami bertambah kuat, kami berbuah ya Bapa, hidup kami jadi berkat. Dan di tengah-tengah badai kami tetap kuat berdiri, tidak tergoyahkan. Karena Tuhan andalan kami, karena Tuhan sandaran kami, karena Tuhan pegangan hidup kami. Tolong setiap saudaraku Tuhan, biar ada jalan keluar, biar ada kemenangan, ada kekuatan ekstra, kesabaran ekstra, iman yang lebih lagi Tuhan berikan. Diberkati semua kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Salami kiri kanan, bilang kamu tuh pohon korma. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Agus Lutan yang sudah menyampaikan pesan Tuhan yang luar biasa buat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu mungkin ada yang baru pertama kali datang di tempat ini, mungkin bisa melambaikan tangannya. Ada Bapak Ibu? Yang hari ini, oh puji Tuhan, semuanya adalah hamba-hamba yang setia. Puji Tuhan, sebelum kita akan memberikan persembahan, apakah ada Bapak Ibu yang mau mengambil amplop, yang mau mengambil amplop, memberikan persembahan? Tidak ada, oke, mari kita akan berdoa untuk memberikan persembahan.
Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Bahwa kami harus Tuhan tetap terus Tuhan, kuat-kuat Tuhan, berakar Tuhan. Supaya di dalam setiap goncangan dalam hidup kami boleh tetap teguh Tuhan. Bahkan kami boleh tetap setia terus Tuhan mengiringi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka Tuhan yang memberikan persembahan melalui Tuhan Yesus. Mungkin mereka menabur di diakonia, mereka memberikan persembahan Tuhan untuk di gereja ini. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat kami pakai Tuhan untuk operasional Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Tuhan kami semua yang bekerja Tuhan, yang berusaha. Kami percaya Tuhan, kami di dalam setiap situasi apapun Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberikan persembahan. Shalom Jemaat BSD Church, terima kasih sudah datang dan beribadah di BSD Church, berkatnya selalu dilimpahkan. Care and Grow Community atau CG dilaksanakan pada hari Rabu 19 November 2025 di jam 7 malam dan terbagi atas 4 lokasi yaitu di Deluk, Green Cove, Gading Serpong, dan juga Pamulang. Menara doa dilaksanakan setiap hari Jumat di jam 10 sampai dengan selesai bertempat di Ruko Deluk, Blok F nomor 2. Morning Worship dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 November 2025 jam 5 pagi bertempat di Gedung Vision Foresta 1 nomor 23 lantai 3B bersama Evangelis Jesse Sumampau. Children of Blessing atau COBI dilaksanakan setiap hari Minggu di jam 9 dan juga jam 11 bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Ibadah Youth and Teens dilaksanakan setiap hari Minggu di jam 11 bertempat di Trembesi Hotel lantai 7. Kami ingin mengundang Bapak, Ibu, serta saudara-saudari untuk bisa hadir kembali ke dalam ibadah raya pada hari Minggu 23 November 2025 bersama Pastor Anthony Chang bertempat di Auditorium Gunung Salak lantai 6 Trembesi Hotel BSD. Shalom. Kami dari CG Pamulang. Kami dari CG Deluk. Kami dari CG Green Cove. Kami dari CG Gading Serpong. Kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk datang hadir di Natal CG Gabungan. Di mana Pak ya? Sport Club Green Cove BSD. Tanggal berapa Bu? 3 Desember 2025. Jam berapa Bu? Jam 6 sore sampai dengan selesai. Acaranya aja nih Kak. Acaranya seru-seruan Bu, ada makan-makan, ada cross kado, ada door prize banyak banget. Menarik sekali ya, ada perform juga, ada yel-yel, pokoknya meriah dan menarik. Ayo Ibu Bapak. Kami tunggu kehadirannya. Berkatnya selalu dilimpahkan. Perayaan Natal BSD Church akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Desember 2025 dan diadakan di jam 9 dan juga jam 11. Mari ajak saudara, kenalan, dan teman-teman untuk bersama-sama hadir dalam perayaan Natal BSD Church. Terima kasih dan demikian news hari ini. Jangan lupa untuk follow IG, TikTok, dan juga subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah beribadah pada hari ini. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah di tempat ini, kami mengundang tetap hadir pada hari Minggu yang akan datang, pukul 9 dan pukul 11 di tempat ini. Ajak serta rekan teman kita untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini. Baik, terima kasih Pastor Agus Lutan sudah bersama Ibu, sudah melayani kita dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau sudah menyertai kami sepanjang ibadahnya berlangsung. Dan kami bersyukur buat karya-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, biar Tuhan akan berkati kami. Bahkan kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang merupakan isi hati Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu,
Pastor Agus Sultan pada siang hari ini. Kami berdoa biar Tuhan akan berkati kami semua. Dan setiap kami yang hadir, kami tidak akan ada satu pun yang terlewatkan. Tuhan akan berkati kami dengan berkat-Mu yang baru, urapan yang baru, bahkan hikmat yang baru daripada Tuhan. Engkau tambah-tambahkan pengertian dalam hidup kami. Hidup kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dalam Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Pastor Agus Sultan, bersama dengan Ibu Tuhan yang sudah melayani kami, hadir bersama-sama di tempat ini Tuhan untuk melayani kami dengan firman Tuhan. Tuhan akan pakai hamba-Mu dimanapun hamba berada. Biar berkat urapan yang baru, hikmat, pewahyuannya daripada Tuhan, Engkau akan berikan dalam kehidupan hamba-Mu. Supaya hamba-Mu Engkau akan pakai secara dasar luar biasa dimanapun hamba berada. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati yang tim Asher, pendoa, soundman, kameramen Tuhan, multimedia, pemain musik, WL Tuhan memberkati. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan dan kami berdoa biar Tuhan yang akan memberkati mereka. Dan setiap apa yang mereka lakukan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah dari tempat ini, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan berkati kami. Pimpin dan sertai kami untuk boleh tiba di dalam rumah tangga kami masing-masing. Dan kami akan bertemu kembali dalam ibadah-ibadah yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menyongsong kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang terjadi dalam hidupku, terkadang tak sesuai harapanku. Masalah, tantangan hidup yang silih berganti, ku dikuasai ketakutan. Ketika lidah tak mampu bicara, air mata pun jadi bahasa surga. Ku tersungkur bersujud berseru padamu, Tuhan jadi berseru pada Yesus, ku berseru kepadanya, air mataku di